Hai guys, bersama Bang Boy. Besok Nikdir bebas. Amin. Ya, amin, amin, amin. Terus ini adalah orang-orang yang sepakat dengan Bang Boy bahwa Nikdir besok harus bebas. Yuk, terus kita kencangkan. Ya, kita kencangkan doa-doa kita kencangkan harapan kita, bahkan video-video kita, komen-komen kita terus nyenggol hakim. Kita bahas tuh dia resennya. Pendukung Ami mana nih suaranya? Yuhu. Kita aminkan keras-keras. Semoga Ami bebas, Ami Nikita Mirjani bebas. Yuk, Amin. Bareng-bareng yuk komen. Amin. Bang Boy nggak bisa komen ya Mbak ya, tapi Bang Boy langsung aminkan setiap doa yang terbaik. Oke, yang kedua guys. Oke guys, ternyata sidang dari Ami Nikita Mirzani ini udah selesai semua. Dari sidang terakhir itu sidang duplik ya. Sidang duplik, jadi berisi kata-kata yang sangat wow gitu ya. Kayak Bombastis. kata-kata yang mematikan. Oke, sidangnya udah berakhir, jadi kita tunggu hasilnya tanggal 28 ya, 28 bulan ini ya. Jadi aku tuh berharap semoga Ami Nikita Mirzani cepat bebas dan cepat kumpul kembali bersama keluarganya dan cepat mendapatkan keadilan. Amin. Amin. Oh my god, aku suka banget ya. Jadi kasusnya Nikmir membuat orang jadi banyak berdoa. Ya, kita nggak tahu, sama tahu abang ini lama nggak berdoa, tapi karena kasus ini dia tergerak hati dia, ya tergerak nggak tuh. Sama yang perempuan sebelumnya, kok tiba-tiba buat video minta aminkan sama-sama, ya berarti banyak orang yang lupa doa mungkin. Kok bodoh banget gitu, sudahlah ya. Ini terdakwa NM ini hidupnya lagi sulit, pendukung-pendukungnya juga harus lebih bijak. Jangan memframing, jangan menggiring opini, jangan ngarang-ngarang, jangan ngawur dalam menggiring opini. Secara pribadi, secara wanita Indonesia, saya sangat kagum dari para JPU, apalagi yang wanita-wanita. Karena kalau bukan, mungkin tidak ada yang bisa berhadapan dengan terdakwa NM. Narasi tolol seperti apa itu? Nggak ada perempuan lain yang berani berhadapan dengan NM. Buktinya jaksa itu nggak bisa menampilkan bahwa Nikmir bersalah. Kalau dia berani, sementara dia nggak punya bukti, ya tolol namanya itu JPU-nya. Kok nggak ada yang berani sama Nikmir? Yang berani mah banyak. Lu mah berani kan? Yang lain berani kan? Tapi kalau dia nggak bersalah, ngapain lu paksain bersalah? Lalu kau bilang untuk kami stop apanya? Enak aja nyuruh stop. Emang kau siapa? Ratu Indonesia? Hei, ini republik guys, ini republik coy. Ya, bukan kerajaan. Siapa kau nyuruh kami untuk nggak speak up? Takut ya? Takut karena speakan kami akan nyentuh telinga hakim, nyentuh telinga Prabowo. Takut ya? Dengan bunda doksingannya, bahkan di detik-detik terakhir pada saat dia membacakan duplik kan masih sempat ngebully ya. Ini keren buat Ibu JPU, Kartini Indonesia keren. Harus ada orang yang berani untuk melawan bullying di Indonesia ini. Lalu kenapa nggak kau tegur JPU-nya juga? Bukan membantah pledoinya, malah nyerang personal. Adil dong, kalau kau peduli sama pembulian, adil dong, ya. Nah, itu sampah lah. Kalian jangan nyebut namanya aja, saya sampah ya. Jangan kasih ruang, jangan kasih kesempatan orang yang datang dari kampung mencontohkan orang-orang yang di kampung. Onar aja di ibu kota, nanti dikasih handphone terus berbuat seperti itu. Ngasih HP abal-abal aja bangga. Yang iPhone dong, duta Intel dong. Bilang aja kau sanggupnya ngasih HP ala kadarnya, sementara duta Intel ngasih iPhone. Ayolah, nggak sanggup ya. Makanya jangan tiba-tiba saya bara nggak ngotak lagi uangnya 200 miliar. Saya bara silakan, tapi pakai yang ngotak dikit dong. Kenapa kita harus disuruh berhenti? Karena kita terus menyuarakan kebenaran. Ingat, kebenaran itu adalah, dengar nih, dari
Ibu Sindu. Bukan ini. Terang benderang, lebih terang daripada cahaya. Ini kan di dalam hukum itu kan biasa disebut in criminalibus probationis bedenes reduce clariores itu tadi, bahwa perbuatan tindak pidana itu haruslah bisa dibuktikan dan buktinya harus lebih terang daripada cahaya. Nah, yang dimaksud ini adalah dia tidak bisa di perbuatan pidana itu tidak bisa dimaknai ganda. Dia harus jelas. Jadi kalau misalnya perbuatan membunuh itu dia harus jelas, dia terbukti benar-benar dia yang membunuh, tidak bisa dimaknai ganda. Nah, seperti juga di dalam perkara ini, ketika dia di dalam yang disebutkan oleh penuntut umum ini adalah terbukti bahwa Nikita Mirzani memenuhi unsur ya, terus terbukti melakukan tindak pidana untuk ancaman pemerasan tadi, membuka rahasia dan lain sebagainya dalam dakwaan dan tuntutannya. Di sini tidak bisa dimaknai yang lain, tidak bisa dimaknai. Yes. Jadi jangan suruh kami diam. Kami terus bersuara ini mengenai apa yang sedang diperjuangkan Nikmir. Silakan kau bangga sama JPU-mu. Tapi ya kalau misalnya JPU-mu kalah, apa yang kau lakukan ke mereka? Minta uang balik? Minta uang balik enggak tuh. Dengar lo ini ya, dengar lo ini untuk JPU-mu ini. Assalamualaikum warahmatullahi Oh bukan, tante gas untuk pengacaranya RG. dengar. Kembali lagi Bang Sahar ya, mengomentari tentang proses persidangan Nikita Mirzani, di mana salah satu pengacara Dr. Raja Gladys mengatakan tidak ada kerugian Nikita Mirzani, malah untung karena makan tidur di dalam penjara, dijamin oleh negara. Anda itu pengacara goblok ya. Pengacara goblok, Bang Sahar bilang. Kenapa Bang Sahar bilang pengacara goblok? Anda tidak bisa menilai tentang kerugian seseorang di dalam proses hukum. Sedangkan ini banyak ketimpangan yang terjadi yang membuat berlarut di dalam penjara oleh Nikita Mirzani. Anda mengatakan malah untung karena makan tidur di dalam penjara oleh Nikita Mirzani. Sedangkan Anda tidak melihat secara positif di mana kerugiannya Nikita Mirzani tentang waktu dan penghasilan serta nama baiknya di sini. Jadi saudara mengatakan itu Nikita Mirzani bukan rugi tetapi untung. Anda itu goblok sebagai seorang pengacara ya, mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Anda tidak bisa melihat secara objektif, secara positif, Yes. dan secara normatif hukum tersebut. Apa yang dialami oleh Nikita Mirzani tersebut. Jadi saudara harus mengkaji ulang, menarik omongannya seperti itu. Saya sangat prihatin dengan Nikita Mirzani karena di dalam proses ini ada sebuah ketimpangan, ada pergeseran di dalam konstruksi hukum tersebut. Anda selalu menilai itu negatif oleh Nikita Mirzani. Sebaiknya Anda harus bisa melihat secara adil di mana Anda posisi Anda sebagai seorang pengacara. Jadi saudara mengatakan Nikita Mirzani malah untung makan tidur di dalam penjara. Itu Anda itu goblok, pengacara goblok Anda. Ya, ini Bang Sahar mengatakan seperti ini. Karena memang pengacaranya itu kayak argumen hukumnya murahan, tapi mulutnya kayak nyinyir cewek, ibu-ibu banget. Bukan berarti Bang Boy merendahkan ibu-ibu, tapi ketika cowok mirip ibu-ibu, itulah yang Bang Boy pertanyakan. Cara dia ngomong, cara dia nyindir, oh my god, ibu-ibu banget. Tahu yang mana kan? Tahu ya, pasti tahu kalian. Karena dia ceplos-ceplosnya nyindir mulu. Tapi argumen hukumnya nggak ada jelas. Nggak pernah tuh dia buat statement panjang. Pasti bertiga terus. Pengacara bertiga. Buat single lagu, trio ambisi. Konpres bertiga, ngobrol bertiga. Kalian sehat. Jadi itu kertas Ini yang abang dong. bawa itu apa bang? Kalau boleh teong bang, maaf ini ya bang ya. Kalau boleh teong ini maaf ya. Apa Iya. kertas yang abang tunjukkan itu tadi?
sebenarnya ini prinsipnya pandangan hukum dari saya, dari tim kantor dan kawan-kawan, termasuk Kak Aprilia, yang merindukan adanya penegakan hukum yang baik dan benar. Jadi saya menguji kasusnya Mbak Niki ini dari 5 teori hukum, dikaitkan dengan undang-undang, dikaitkan dengan sumber hukum doktrin, dikaitkan dengan fakta. Kelima teori itu tidak membantah bahwa ini satu perbuatan pidana begitulah. Ini dari asosiasi atau dari personal kalian atau gimana, Bang? Personal, makanya tidak menggunakan embel-embel kantor, tidak menggunakan yang lain-lain, tidak menggunakan uang donasi. Oh, berarti ini adalah cara kalian untuk mensupport untuk Niki. Iya, dari hati. Ya kurang lebih begitu, keinginan penegakan hukum itu yang baik lah. Dan untuk hukum dan keadilan di negara ini. Nah itu, jadi bukan untuk Niki, bukan, ya, bukan untuk Niki, tapi demi terciptanya keadilan di negeri ini. Karena melihat fakta-fakta persidangan kok aneh, kok berat sebelah, kok tendensius, itulah dasar utamanya. Ya Bang ya, betul. Dan itu nanti abang serahkan sama siapa? Ya dapat. Aku nanti ku kasih ini ke Bang Usman kan. Bentar lagi datang. Oh, langsung komunikasi dengan tim tim penasihat hukum ya Bang ya? Karena kemarin sore baru dikasih aku berkasnya kan. Masih loh Bang. Ada juga jaksa senior, di antara tim kita ini ada jaksa senior yang mensupport data gitu, bahwa dakwaan ini kabur, nggak benar. Jaksa senior ini dia untuk tim orang abang ikut namanya. Berarti dia itu tidak setuju dengan dakwaan JPU. Keren loh Bang. Aku pikir hanya beberapa praktisi hukum aja. Jadi itu adalah senjata terakhir yang sudah diluncurkan dan biarkan itu merobek-robek hati seorang hakim. Ya, sehingga matanya terbelalak, matanya terpukau karena dirinya persidangan sedang dimanfaatkan untuk mempenjarakan orang. Besok, aduh Tuhan, Bang Boy kan kemarin janji untuk kita live bareng guys ya. Tapi ternyata Bang Boy ada acara. Tapi nanti Bang Boy update ya. Oh my god, sayang banget. Ternyata acaranya itu sudah lama dan kemarin diingatkan lagi. Dan akhirnya Bang Boy stres sekarang. Tapi lihat nanti deh ya. Lihat nanti. Support terus channel ini Bang Boy. Bye bye.